Di hadapan Umar Amirul Mukminin, berdirilah bersamaku dengan hormat dan penuh gentar. Di hadapan Umar, pemimpin kaum beriman yang besar. Raja mulia penuh kebijakan menjulang tinggi, yang petunjuknya tak terjangkau oleh pendahulu yang pergi. Amalnya abadi, tak pernah hilang di telan masa. Harumnya dikenang sepanjang generasi dan bangsa. Tongkat kekuasaannya bukan untuk kemewahan, melainkan untuk menolong orang fakir dan kesusahan. Rakyatnya datang kepadanya dengan cinta mendalam, bagaikan kawanan rusa haus menemukan air dalam malam. Dan sering di malam-malam sunyi dan sepi ia berjalan sendiri, mencari tahu keadaan rakyatnya yang tersepi. Barang siapa memujinya karena kebajikan dan luhur, maka kita pun telah merangkai pujian baginya bagi permata yang makmur. Dengarkan kisah yang diriwayatkan oleh Abbas yang setia. Layak bagi kalian menyimaknya dengan perhatian bahagia. Ia menggambarkan penderitaan umat di antara kita menjadi pelajaran berharga bagi para pemimpin dunia. Al-Abbas berkata, sang khalifah memanggilku malam itu dan aku pun menemani dalam perjalanan yang teguh. Cintanya kepada rakyat menggugah hatinya. Ia tak sanggup melihat mereka menderita dalam hina. Ia keluar menyamar di malam yang dingin, menyusuri padang mencari yang lapar dan miskin. Ia berkeliling di antara tenda-tenda kecil, mencari keluarga sedih yang menangis pilu. Lalu ia melihat seorang wanita tua renta dikelilingi anak-anak kecil yang menangis tanpa daya. Di hadapannya periuk di atas 3 batu yang dimasak, airnya mendidih sia-sia tanpa makanan di dalam periuk. Sambil meniup api dengan sabar, wanita itu berkata lembut, "Tidurlah anak-anakku, nanti kalian akan makan dan kenyang," menurutnya. Umar berkata, "Apakah di periuk itu ada sesuatu?" Wanita menjawab, "Hanya air bersih untuk menipu perut anak yang kaku. Kami redakan lapar anak-anak ini dengan sabar yang luhur, karena kesabaran adalah kemuliaan bagi orang yang bersyukur." Umar berkata, "Mengapa kalian tidak datang meminta bantuan kami?" Wanita menjawab, "Di mana kami bisa mencari para penguasa yang tidur di malam hari? Jika para pemimpin tidur dari rakyatnya di malam hening, maka sungguh mereka hanyalah gembala yang lalai dan meninggalkan domba-dombanya yang kelaparan." Air mata pun mengalir di pipi Umar yang lembut. Tangis penuh haru membuat jiwanya tak lagi kuat. Ia kembali ke Baitul Mal dengan rasa tergesa-gesa dan iba, membawa makanan dan perbekalan yang banyak di dada. Ia berkata kepada wanita itu, "Ambillah makanan ini dan uang ini sebagai tambahan untuk kalian dari hari demi hari. Datanglah besok ke rumah kami, wahai ibu yang mulia. Kau akan mendapatkan bantuan dan kasih yang setia." Raja itu pun terus memandangnya, kadang ke wanita tua itu, kadang ke anak-anak yang menangis kelaparan. Ia berdiri lama di perkampungan itu, sampai melihat anak-anak itu akhirnya kenyang dan tenang di pangkuan ibunya. Namun mereka masih terus. Begitu ibu itu meniup api di tungku dan anak-anak menangis di sekelilingnya, Umar pun mendekat perlahan dan berkata lembut, "Wahai ibu, apa yang sedang engkau lakukan? Dan mengapa anak-anakmu menangis terseduh?" Wanita itu menjawab, "Mereka lapar." Umar bertanya, "Mengapa mereka tidak makan?" Ia menjawab dengan mata berlinang air mata, "Apakah aku akan memberi mereka makan air panas mata? Tidak ada apapun di dalam periuk itu selain batu dan air. Aku hanya berusaha menipu mereka agar berhenti menangis. Semoga nanti saat lelah menunggu dan mengantuk, mereka akan tertidur dalam damai tanpa lagi mengeluh." Umar pun berkata, "Engkau telah salah, wahai ibu. Engkau hanya menambah penderitaan dan kelemahan pada anak-anakmu. Mengapa engkau tidak mengadukan hal ini kepada Umar Amirul Mukminin, sang pemimpin kaum muslimin? Jika engkau mengadu kepadanya, pasti ia akan menolongmu, karena Umar bukanlah orang yang pelit terhadap rakyatnya." Wanita itu menjawab dengan nada getir, "Semoga langit tak lagi menurunkan hujan bagi Umar, dan semoga panjinya tertunduk di hadapan dunia seluruhnya. Kedua matanya telah membiarkan aku menderita, membiarkan aku menanggung kelaparan dan kesedihan yang panjang." Hati Umar bergetar dengan kata-kata, lalu ia berkata lembut, "Demi Tuhanmu, ceritakanlah kepadaku lebih lanjut." Wanita itu menjawab dengan getir, "Dia telah memalingkan pandangannya dari kami dan tidak peduli dengan penderitaan yang menimpa rakyatnya. Bagaimana mungkin seorang raja yang menyebut dirinya pengembala yang setia mengabaikan kawanan domba yang kelaparan?
Seharusnya ia turun dan memeriksa keadaan rakyatnya, menelusuri ladang-ladang dan padang gersang, agar ia melihat seperti aku ini, seorang wanita tua yang menunggu maut di malam hari dalam lapar dan kesepian. Semoga sang khalifah memberi dari pembendaharaannya sedikit bantuan untuk menolong anak wanita tua yang lemah itu. Namun sedekahnya kepada para peminta-minta di jalan tak akan memberinya pahala di sisi Tuhan jika ia lalai terhadap rakyat miskin. Betapa banyak orang mulia yang menahan diri karena malu hingga tak tega meminta bantuan dari para dermawan. Ia hampir mati karena lapar dan haus, namun enggan menandahkan tangan kepada orang-orang kaya. Jika seorang kaya berpaling dari rakyatnya, maka ia tergolong dalam barisan para zalim dan durhaka. Maka Umar berkata, "Engkau benar wahai ibu, tunggulah sebentar, aku akan kembali membawa sesuatu untukmu." Lalu ia berjalan dan aku pun mengikuti langkahnya, seolah kami berlari di tengah malam yang gelap gulita. Kami menembus kegelapan, sementara anjing-anjing menggonggong di kejauhan, mengikuti kami menembus sunyi malam dengan napas yang tertahan. Sampailah kami di rumah penyimpanan perbekalan. Di sana Umar menggali sendiri simpanan yang tersembunyi di gudang aman. Belum sampai mata berkedip, ia telah memanggul sendiri kantong minyak dan karung tepung dengan gigi. Kami pun kembali, sementara debu tepung menempel di janggut dan keningnya mewarnai wajahnya dengan kerendahan dan kasih sayang yang mendalam. Beban di pundaknya hampir menjatuhkannya ke tanah, namun ia terus berjalan jauh dengan tenang dan rendah hati. Ketika aku berkata ingin membantunya memikul beban itu, ia menjawab tegas, "Diamlah wahai Abbas. Engkau tak akan bisa memikul dosaku di hari pembalasan, ketika para pendosa ditimbang amal dan kesalahannya." Lalu ia menambahkan, "Pergilah kepada anak-anak itu wahai Abbas. Aku bersumpah demi Tuhan untuk meringankan penderitaan mereka. Apakah engkau makan berbagai hidangan setiap hari, sementara mereka menahan lapar di gubuk yang reot mereka? Kita hidup dalam kenikmatan dan tawa di istana yang megah, sedangkan mereka berguling gelisah di malam yang dingin dan kelam. Dan kami tidur dengan nyaman tanpa peduli pada penderitaan, sementara mereka menjadi sasaran kesengsaraan dan cobaan. Sejak aku melihat keadaan mereka, tidurku lenyap dan kepalaku terasa berat, sakit tak terjelaskan. Aku hampir merasa bumi berguncang di bawah kakiku, dan seakan lautan akan menelan kami dalam keadaan yang kelam. Lalu Umar berkata, Ayo wahai Abbas, menuju anak-anak itu agar aku dapat menghapus dosaku dan mencuci aibku yang nyata ini. Demi Allah, gunung-gunung yang kukuh pun tak sanggup menanggung kezaliman terhadap kaum lemah dan miskin." Kami pun mempercepat langkah di dataran luas hingga menempuh jarak jauh dengan langkah yang mantap. Kami tiba mendapati wanita tua itu bersandar di pohon berduri. Matanya tertutup lelah, nyaris tak bisa terbuka lagi. Panci di atas tungkunya telah kering, dan sisa isinya hanyalah lumpur dan air keruh. Umar menuangkan tepung ke dalam panci itu dengan tangannya sendiri, lalu menambahkan minyak di sana. Api di bawah tungku hampir padam, maka ia menyelipkan ranting-ranting kering untuk menyalakannya. Asap mengumpul menembus hidung dan matanya, namun ia terus mengaduk sabar dan tekun tanpa mengeluh. Ia mengaduk dan memasak dengan penuh ketelitian, bagaikan seorang juru masak ahli yang tahu bagaimana menyiapkan hidangan sempurna. Kami berdiri di sampingnya sementara ia terus bekerja, menolak bantuan kami, ingin memikul beban itu sendiri dengan hati penuh cinta. Lalu ia bergegas dengan senyum lebar di wajahnya, menyambut anak-anak kecil yang lapar dengan kelembutan luar biasa. Anak-anak yatim itu tak ada seorang pun yang pernah mengasihi mereka, dan mereka tak mengenal ayah selain Umar, sang ayah penuh kasih. Umar menoleh kepada wanita tua itu dan berkata lembut, "Cukup sudah wahai ibu, hentikan keluhanmu, tenangkan hatimu. Kami akan menyampaikan kisahmu kepada sang khalifah, karena kami adalah bagian dari istana pemimpin. Hilangkan kesedihanmu, tenangkanlah jiwamu, tidurlah dengan damai malam ini, dan sambut pagi dengan senyum bahagia." Namun esok hari di hadapan Umar, suasananya amat menggetarkan ketika wanita tua itu datang membawa keyakinan penuh dalam hatinya. Di hadapan Umar ia berkata dengan jujur dan berani. Kata-katanya menembus hatinya bagaikan anak panah yang tajam. Betapa gentingnya saat itu. Ia hampir berharap andai saja dirinya tidak harus berada di situ karena gentar dan ketakutan. Namun Umar memandangnya dengan tatapan penuh kasih, menghapus
ketakutannya dan menenangkan jiwanya yang sedih. Ia memberinya bantuan yang besar sebelum memohon maaf, mengganti hari-hari kelamnya dengan kelembutan dan ketenangan. Wanita itu pun pulang membawa kisah indah tentang keadilan, kasih sayang dan ketakwaan seorang pemimpin yang agung. Demikianlah para khalifah dahulu kala, teladan bagi raja-raja yang saleh dan pemimpin